Guys, video ini aku bakal ngebahas tentang biografi seorang tokoh psikologi. Jadi, kenalin, nama aku Victoria, dan video ini aku bikin sebagai tugas akhir semester mata kuliah sejarah aliran psikologi. Jadi, aku akan ngebahas tentang William Maximilian Wundt. Sebenarnya udah pernah dengar belum? Jadi, Wundt ini lahir di Neckar di Jerman. Dia juga memperoleh gelar kedokteran di tahun 1855. Setelah bekerja kurang tertarik pada profesi dokter, jadi ia pindah lagi ke fisiologi di tahun 1857. Dan pada tahun 1858, ia diangkat sebagai asisten Helmholtz di Institut Fisiologi di Universitas Heidelberg. Jadi, kenapa Wundt ini pindah dari kedokteran ke fisiologi? Karena saat ia magang menjadi di kedokteran ini, dia pernah salah ngasih resep obat gitu ke pasien. Jadi, setelah itu dia minatnya tuh berkurang pada kedokteran, makanya ia mulai lagi belajar di fisiologi. Jadi sebelumnya ia udah pernah belajar di kedokteran dan sekarang dia belajar di fisiologi. Selain kedua itu, dia juga mempelajari tentang filsafat. Jadi banyak ya, kedokteran, fisiologi, bahkan filsafat. Setelah bekerja di fisiologi sebagai asisten, Wundt juga mengembangkan kursusnya, bahkan mulai membuat laboratorium. Jadi pertama kali laboratorium ini dibuat, ia mulai membuatnya itu di apartemen ibunya. Jadi di apartemen itu dia mulai mempelajari tentang fisikologi, fisiologi, dan psikologi. Jadi dia itu membuat kursus gitu dan menarik 4 orang peminat. Jadi di situ kayak dia mengembangkan kursusnya, dia sambil belajar tapi sambil membuat eksperimen juga. Jadi eksperimennya ini yang menarik minat 4 orang mahasiswa ini. Selanjutnya, setelah dari apartemen ibunya, ia mempunyai keinginan untuk membuka laboratorium di Universitas Leipzig. Dan setelah mendapat persetujuan bahkan perizinan, mulailah dia membuka dan melakukan eksperimen, bahkan buka laboratorium itu di Universitas Leipzig ini. Tapi ruangan yang diberikan kepada Wundt ini adalah ruangan yang benar-benar kosong, sepi. Selain kosong, sepi, ini di sini juga dibilang kalau ruangan itu kayak gudang. Jadi jelas di sini Wundt ini mulai merintis dari awal hingga jadilah psikologi pada saat ini. Dan pada akhirnya laboratorium ini dibukalah, dan sifatnya ini terbuka untuk mahasiswa kedokteran, filsafat, dan fisiologi. Tetapi dalam kajiannya ini tetap dilakukan dengan observasi hasil, dan eksperimen. Jadi pada saat Wundt ini, proses ini tuh dilakukan secara berulang-ulang. Dan pada saat pada saat abad Wundt ini belum ada namanya psikologi. Jadi masih dalam proses kajian, kayak cuman pemikiran, perasaan, seperti itu. Belum ada kata pasti tentang psikologi. Jadi dalam kajian Wundt ini disebut dengan psychological psychology. Jadi proses dan keadaan mental, yaitu emosi, pikiran, bahkan keinginan,
harus dapat dijelaskan secara fisiologis. Jadi apa sih alasan Wun mulai eksperimen tersebut? Bahkan kenapa sih dia buka laboratorium? Jadi alasannya itu karena pada abad sebelumnya itu membahas tentang pikiran hanya melalui persepsi, baik itu kedokteran maupun filsafat. Jadi ini adalah alasan Wun karena belum ada yang membahas tentang emosi itu melalui eksperimen. Jadi inilah alasan mengapa Wun memulai eksperimen, bahkan membuat laboratorium eksperimen. Dan yang dari pengikutnya yang belajar sama dia itu yang mulai dari 4 orang meningkat sampai 500-an. Tapi yang jelas dalam 500 mahasiswa ini dari bidang ilmu pelajaran yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya aku akan bahas gimana sih metode yang dilakukan oleh Wun. Jadi metode eksperimen yang dilakukan oleh Wun biasa disebut experimental self-observation dan experimental introspection. Jadi Wun dan mahasiswanya ini melakukan introspeksi melalui alam sadar atau melalui hal-hal yang udah pernah kita lalui dan kita rasakan dengan sadar. Jadi pada metode eksperimennya Wun ini tidak dilakukan modifikasi sama sekali pada hasil atau pada proses observasi yang dilakukan oleh subjek. Karena mengapa tidak dilakukan modifikasi saat observasi, saat introspeksi diri? Karena ditakutkan untuk mengganggu memori si subjek. Jadi dari introspeksi diri tersebut benar-benar murni tentang kesadaran yang dirasakan oleh subjek. Jadi di sini contohnya adalah sebuah kertas. Mungkin nanti di akhir slide akan saya tampilkan. Kertas putih yang di tengah kertas itu ada sebuah titik merah. Jadi subjek ini diminta untuk mendeskripsikan apa sih yang ia lihat dari kertas tersebut, dan Wun dan anggotanya ini tidak boleh memberikan contohnya apa sih pendapat kamu tentang bendera ini, atau ini tuh kertas yang ada darah di tengahnya. Nggak bisa kayak gitu karena Wun mau subjek ini memberikan pendapatnya sendiri tentang apa yang ia lihat. Jadi mengapa Wun melakukan atau menerapkan metode ini? Karena agar dia sendiri bisa mengerti mengapa persepsi itu bisa terjadi, apa alasan persepsi itu bisa terjadi, mengapa persepsi itu demikian. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi metode yang dilakukan oleh Wun, yaitu mengapa sih persepsi itu bisa berbeda. Itu karena pengalaman dan kesadaran yang udah pernah terjadi di hidup kita. Dan mungkin itu aja yang bisa aku kasih di video ini. Terima kasih sudah menonton.